Guys, pasti kalian nggak nyangka sama hasilnya. Masa ya, si Mi 11 sama Realme GT itu angkanya... Yo guys, balik lagi sama aku Fendi, si YouTuber gercep. Yo guys, balik lagi sama aku Fendi, si YouTuber cepu. Nah, itu baru asik. Oke, di tawuran chipset kali ini gue mau bandingin 4 HP dengan Snapdragon 888. Jadi di akhir video kalian bakal tahu nih mana HP yang paling panas, paling boros, dan juga nge-cheat. Nanti kita bongkar di sini. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Dan HP-HP yang berpartisipasi di sini ada Mi 11, di sini ada Oppo Find X3 Pro, habis itu ada K40 Pro, sama yang terakhir Realme GT. Jadi nanti gue bakal jalanin Antutu 6 kali, Geekbench 6 kali, habis itu 3D Mark sama recording video. Oh ya, satu lagi juga ngelakuin streaming YouTube. Jadi di sini keempat HP-nya gue charge sampai 100% dengan airplane mode dan connect di WiFi yang sama juga. Oh ya, untuk brightness dan volumenya gue set di sekitaran 75%. Habis itu gue pastiin refresh rate-nya gue samain ke 120Hz dan resolusi Full HD+. Setelah semua oke, gue masukin HP-HP ini ke dalam kulkas selama 5 menit biar adem dulu sebelum bertempur. Sebelum tesnya dimulai, gue cek suhunya dulu dan rata-rata ada di 22-23 derajat. Habis itu nggak lupa pastiin semua background prosesnya juga kosong. Siap? Let's go! Prit, prit, prit! Langsung aja kita cus jalanin Antutunya. Dan sekitar 8 menitan Mi 11 kelar duluan dengan skor 710.000. Baterai berkurang 2% dan suhu di 40 derajat. Habis itu lanjut Oppo Find X3 Pro dengan skor 710.000, K40 Pro 700.000, dan wow, Realme dengan 740.000. Eits, tapi jangan ngegas dulu ya, kita lanjutin 5 kali tes Antutunya. Dan ini dia guys hasil summary tes yang gue jalanin 6 kali berturut-turut untuk tiap-tiap HP ini. Kalau kita lihat di sini untuk tes pertama Realme GT dengan tes lainnya itu cukup jauh. Di sini terjadi penurunan sebesar 15%. Jadi cara gue hitung di sini adalah selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapetin persentasenya. Dan ternyata 15% itu bukan angka yang terbesar, masih ada 20% di Oppo. Di sini cukup signifikan dari 710.000 turun ke 635.000 sampai di 560.000-an. Untuk Mi 11 penurunan performance-nya ada di 11%-an dan K40 Pro itu 8%-an. Kalian ingat ya, semakin kecil persentasenya berarti penurunan performance-nya itu semakin kecil, artinya semakin stabil dari sisi performance. Terus gimana dari sisi suhunya? Suhu tertinggi dicapai K40 Pro dengan 50,9 derajat. Saking panasnya di tes kelima Antutu, K40 Pro ini dapat warning overheat. Tapi untungnya masih bisa dilanjutin tesnya. Habis itu Realme dengan 50,6 derajat dan Mi 11 dengan 49,9 derajat. Untuk Oppo cukup jauh di bawah dengan 44 derajat. Jadi beralasan ya, walaupun skornya tidak terlalu tinggi, tapi si Oppo ini bisa memaintain suhunya dengan baik. Dan secara rata-rata suhu K40 Pro juga paling tinggi dengan 48 derajat. Realme GT kedua dengan 47 derajat dan Mi 11 mendekati 47 derajat. Sedangkan Oppo happy-happy aja dengan 42 derajat. Untuk konsumsi baterai cukup mengejutkan nih. Realme GT berkurang 34%, tertinggi nih. Terus K40 Pro, Oppo sama Mi 11. Karena lumayan panas, gue diemin dulu sebentar, habis itu masukin kulkas lagi. Lanjutnya tes Geekbench 6 kali berturut-turut. Dan karena gue tahu waktu kalian sangat berharga, langsung aja gue sediain hasil tesnya nih. Untuk bagian skor di sana ada 2 angka, yaitu single core dan multi core. Terus untuk summary-nya gue ada kasih NA yang artinya not applicable. Maksudnya nggak gue masukin resultnya. Alasannya, misal skornya tidak turun signifikan, dengan kata lain cukup stabil. Dan yang bisa kita lihat di sini untuk skor Mi 11 cukup turun jauh. Single core-nya turun sampai 34,42% dan multi core 15,94%. Sisanya cukup stabil atau ada yang turun di kisaran 5% aja. Hal ini tidak kejadian waktu gua tes di tawuran chipset pertama loh. Kalian bisa cek detailnya di video ini. Sedangkan dari sisi suhu, gua lihat Realme GT dan K40 Pro yang paling tinggi di sekitar 40 derajat. Sedangkan rata-rata suhu untuk keempat HP ini ada di sekitaran 34-35 derajat. Untuk baterainya gue lihat cukup normal ya, berkurang di kisaran 7-9%.
Tadinya dengan bangga gue mempersembahkan kalian tes baru, yaitu stress test di 3D Mark, yang mana dia bakal ngejalanin tes selama 25 menit berturut-turut. Tapi entah kenapa di tengah-tengah si Mi 11 itu tiba-tiba stop ya, dan menurut gue ini udah nggak valid dan nggak bisa dijadiin acuan buat tes kita. Jadi kita skip aja untuk tes ini. Aduh, kecewa deh gue. Jadi sekarang posisi baterainya ada di 52% di Mi 11, 47% di Oppo, 53% di K40 Pro, dan 37% di Realme GT. Setelah kelar dengan tes benchmarknya, gue mau ngelakuin tes recording 4K video untuk keempat HP ini. Dan suhunya juga udah cukup adem ya setelah masuk kulkas di kisaran 22-24 derajat. Semua HP gue setting di resolusi 4K 30 fps. Dan informasi buat kalian, untuk Mi 11 dan K40 Pro ini, kalian di limit loh recording 4K-nya tiap 8 menit. Nanti setelah 8 menit itu dia bakal mati sendiri. Total gue jalanin sekitar 24 menit dan hasilnya Find X3 Pro ini mengkonsumsi lebih banyak daya dengan 10% dan K40 Pro 8%. Sisanya ada di 9%. Dari sisi suhu normal ya di kisaran 39-40 derajat. Cuman si Realme ini lebih adem lagi dengan 38 derajat. Ini dia tes terakhir kita streaming YouTube. Dan karena gue bosan mainin playlist gue sendiri, akhirnya gue numpang mainin playlist dari salah satu channel panutan gue, yaitu Droidline. Hasilnya setelah sejam gue jalanin ini, baterainya berkurang sekitar 12% di Mi 11, 10% di Oppo, dan 9% di K40 Pro dan Realme GT. Dan ingat ya, keempat HP ini udah sama-sama gue set Full HD+. Dari sisi suhu, aman sih, sekitaran 32 derajat, kecuali Realme di 30,8. Bakal panjang nih kesimpulan gua. Tetap bertahan ya. Kita mulai dari Mi 11. Dari hasil ini gue bisa bilang ada sedikit peningkatan dari sisi suhu dan baterai kalau gue bandingin sama tawuran chipset sebelumnya. Kelihatan kalau sekarang rata-rata suhunya ada di 46 derajat. Dari sebelumnya sekitar 48 derajat waktu tes Antutu. Dengan maksimum temperatur 49,9, sedangkan sebelumnya bisa mencapai 51,6. Untuk baterainya pun juga lebih irit sekitar 2%. Kenapa bisa gini? Kalau asumsi gua sih kayaknya update software ya. Karena sebagai informasi, keempat HP ini gua udah update software yang terbaru. Dimana Mi 11 dengan MIUI 12.0.22, Oppo dengan ColorOS 11.2, K40 Pro dengan MIUI 12.0.5, dan Realme GT dengan Realme UI 2.0. Oke, lanjut ke Oppo Find X3 Pro. Dari sisi suhu sebenarnya normal ya, apalagi kalau secara rata-rata suhunya itu ada di kisaran 42 derajat. Walaupun skornya itu juga tidak terlalu tinggi. Oh ya, sebelum kalian tanya, performance mode di HP ini juga udah gue nyalain. Untuk K40 Pro masih tergolong panas ya, apalagi di awal-awal kita kena warning overheating. Tapi positifnya dibarengi dengan penurunan performance yang cukup kecil, yaitu sekitar 8%. Oke, kita ngomongin Realme GT. Skornya luar biasa gede ya, sampai ke 740.000. Habis itu drop cukup jauh ke 680.000, 660.000, dan 620.000 terendah. Kalau kita abaikan tes pertama, memang baru masuk akal pola skornya yang mirip-mirip di antara Mi 11, K40 Pro, dan Realme GT. Si Oppo ini tidak termaksud ya, karena dia lebih memilih menjaga suhu dan menurunkan performance-nya, sehingga skornya itu lebih rendah. Dan pola ini sama kayak yang gue lihat di tes sebelumnya di iPhone 12 Pro Max. Jadi kalau ditanya, apakah Realme GT ini mencurangi Antutu? Kalau dilihat dari polanya sih ada kemungkinan ya. Tapi jujur gue nggak berani bilang apa-apa dulu karena sebenarnya kericuhan ini masih berlangsung. Jadi dari berita yang terakhir gue baca, si Realme itu lagi menginvestigasi hal ini bersama pihak Antutu. Dari pihak Antutu pun mereka lagi mengembangkan Antutu versi 9 yang mana mereka bisa melakukan pengukuran anti-cheating, anti-curang nih. Jadi maksudnya kalau ketahuan cheating atau curang nilainya bisa dikurangin. Wah, lucu juga ya bisa gitu. Untuk baterai akhirnya ada di 30% untuk Mi 11, 26% untuk Oppo, 36% untuk K40 Pro, dan 19% untuk Realme GT. Tapi kalian ingat,
Mari kita tambahin sisa baterainya dari hasil tes gagal 3D Max kita biar lebih valid. Hasilnya tetap lebih unggul K40 Pro dengan 47%. Habis itu diikutin tipis-tipis oleh Mi 11 dan Oppo Find X3 Pro. Dan cukup jauh di bawah yaitu Realme GT dengan 38%. Secara keseluruhan, yang bisa gue bilang di sini adalah chipset 888 ini powerful ya untuk sekarang. Mau cepet, mau lambat, mau panas, mau boros, itu tergantung gimana cara HP OS-nya dan sistem coolingnya itu mengoptimalisasi dan menyeimbangkan chipsetnya itu sendiri. Maksudnya gimana? Untuk sekarang contohnya misalnya K40 Pro, dia punya performance yang tinggi dengan suhu yang tinggi juga. Atau di sisi lain ada yang performance-nya sedang dengan suhu yang tetap terjaga, yaitu si Oppo X3 Pro. Jadi balik lagi gimana cara si brand-brand ini meracik ramuan untuk HP-HP-nya mereka. Dan ingat ya, ini bakal terus ditingkatkan seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya itu dengan software update. Akhirnya kelar juga tawuran chipset episode kedua. Gimana menurut kalian? Gue yakin sih banyak banget informasi yang ada di video ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Sekali lagi gue cuma mau ingetin jangan bosan-bosan buat bantuin komen dan like video ini dan share juga supaya bisa menjangkau ke lebih banyak orang lagi videonya. Dan buat yang belum subscribe, bisa tolong bantuin gue ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!